Sebenarnya misteri yang ada di Gunung Merapi itu seperti apa sih, Mas? Bahkan Merapi sendiri kan termasuk gunung teraktif di dunia, kemungkinan gitu. Nah, Iya, tergolong gunung. tergolong kan? Nah itu saya pengen tahu itu sebetulnya misteri apa yang ada di Merapi itu, Mas? Jenenge wis Merapi. Iya. Berarti kan berapi, mengeluarkan api. Ya sebenarnya kan gini. Dari sejak tadi pagi sebelum subuh, saya juga menerima sebuah tanda, Mas. Jadi ada sebuah seekor elang yang gedenya sekitar hampir 2 meter sayapnya melebar. Jam berapa, Mas? Sekitar antara, aku nggak ngeliatin jam ya, Mas. Pokoknya di atas jam 2 sebelum jam 4. Aku duduk di tadi kursi. Ya? Iya, tadi pagi dini hari. Elang itu nyata, bukan gaib. Elang gede. Jadi kan memang tiap malam itu kan pintu kan nggak pernah aku tutup kan. Dikiranya kan mungkin dia mungkin cari rumah kan. Nah itu kan arahnya juga saya lihat itu dari arah Merapi kan. Wong ini rumahnya kan madep ke barat, madep ke Merapi juga kan. Aku kaget, nggak geludak, natap cagak pintu ini loh, tiang pintu ini. Sayapnya gede, warnanya putih keabu-abuan, agak biru gitu. Geludak sampai natapin apa-apa. Kan kaget, dikiranya nggak ada orang mau masuk gitu loh. Dia kayak ngerem gitu loh, ngerem kayak banting gitu loh. Natap sini bludak gitu kan. Terus aku cerita sama temanku yang dari Mojokerto, itu dulu pernah dia juga ditemui seperti itu pokoknya tidak lama dari kejadian. Setelah itu kejadian gunung mana itu yang Kelut, Gunung Kelut. nah, Ya. Gunung Kelut meletus. Nanti ketika teman saya itu menemui elang itu, setelah berapa harinya ada gunung Kelut meletus yang dulu meletus sampai kencang itu, sampai abunya kemana-mana itu, Mas. Iya. Nah ini juga gitu kan, aku kan habis heningan duduk gitu kan, sambil merokok gitu kan. Elang Mas gede ini, kok Garuda itu, kepalanya kelihatan, kan mau masuk gitu, karena mungkin dikira nggak ada orang, kaget kan dia, balik arah gitu loh. Nah tapi natap pintu ini, tiang pintu. Terus aku keluar toh, dia terbang dari arah utara, arah ke selatan. Kan gitu kan, dia terbang ke arah selatan kan, elang kan cepet terbangnya, lurut gitu kan. Arahnya kemana itu? Selatan. Ke selatan. Habis kesini kan ke utara, Mas. Terus aku keluar kan terbang ke selatan. Jadi kayak tuh kan, elang kan kalau terbang kan ini. Iya. Gede. Aku sampai kaget. Jadi kalau bayangkan kalau hampir sayapnya 2 meter, burungnya seberapa kan? Sering kejadian seperti itu. Baru ini. Saya tinggal di sini tuh udah 21 tahun. Baru tahu ada apa ya namanya. Elang masuk rumah kan lucu kan gitu. Nah, itu kan juga dari arah Merapi juga, Mas. Jadi memang itu juga bagian dibilang mitos ya bisa, karena kadang-kadang kan hewan itu kan mempunyai naluri ya, Mas, untuk memberikan sebuah tanda. Mungkin tidak ke sembarang orang kan, mungkin kan dia punya radar tersendiri kan. Iya. Untuk diberitahukan ke siapa. Nah makanya terus habis itu tadi sore saya juga duduk di sini sambil ngerokok gitu kan, habis pulang kerja duduk kan. Aku kalau ditemui sama gaib itu kan nggak pernah mencari ya, tiba-tiba connect gitu kan. Jenengan yang kan gitu, itu namanya Eyang Sapu Jagat. Eyang Sapu Jagat. Iya. Siapa, Mas? Pakai bawa tongkat, jenggotan, pakai baju putih. Gimana? Siapa yang Sapu Jagat? Itu penjaga Merapi. Kalau di Merapi ya bertempatnya di apa namanya, Pasar Bubrah.
Penjaganya Merapi kan ada Petruk sama apa namanya yang sabut jagat. Yang sabut jagat itu ibaratnya dia pemegang secara gaibannya loh mas, itu pemegang kunci, jadi pembuka nutupnya kawah itu beliau. Kalau Petruk itu hanya sebagai dia memberikan isyarat petunjuk. Tapi kalau berarti itu mas ya punya apa itu fungsi sendiri-sendiri ya, ya antara punya yang tugas sabut jagat, masing-masing. ya, Nah terus tadi kan bilang yang sabut jagat biar dia yang kok dengaran ngetok kan Iya. kan gitu kan, iki wis siap, gimana mas? iki wis siap intinya. Itu maksudnya gimana mas? Maksudnya aku siap itu apa gitu loh? Nah kan dia pegang kunci mas, jadi pegang kunci itu berarti yang bisa membuka menutupkan itu tugasnya yang sabut jagat itu. Iya. Kan kawah itu meletusnya itu loh, meletusnya Merapi itu kan beliau. Lah kan ibaratnya kan yang mengatur volume ibaratnya besar kecilnya pemeletusan Merapi kan juga beliau kan itu. Berarti intinya gini mas, dengan kata-kata iki wis siap kan, kemungkinan besar nanti Merapi akan lebih besar lagi meletusnya. Iya, siapnya itu dalam arti kalau sudah memberikan tanda seperti itu berarti ada sesuatu yang besar. Kalau hanya sekedar erupsi-erupsi beliau nggak akan keluar. Kalau beliau sampai memberikan pesan itu kan berarti kan kapasitasnya mungkin nggak seperti biasanya. Iya. Gitu loh. Antara yang sabut jagat ya kan, sama yang Petruk kan sama-sama penunggu Merapi. Iya. Korea. Perannya itu lebih penting mana antara yang Petruk sama Ya yang punya sabut tugas jagat? masing-masing mas. Enggak, kalau bisa kita ambil itu mas, kesimpulan dulu, yang peran yang lebih penting itu yang mana? Ya, semuanya penting. Semuanya penting. Saling melengkapi memang. Kalau terkait dengan erupsi itu Kalau dibilang yang Logorojo bagian penyeimbang kan itu naga itu kan sifatnya kan dia pengatur gravitasi bumi, keseimbangan. Jadi ketika bumi itu atau gunung itu melakukan keseimbangan pasti ada goncangan, itu pasti. Kan alam ini ketika melakukan keseimbangan kan pasti goyang mas. Iya. Melakukan refleksi ya kan, getaran. Nah getaran ini kan mungkin bagi gunung kan sedikit, tapi kan itu sangat mengefek dengan orang-orang yang tinggal di sekitarnya ya teman. Jadi naga raja itu bagian dari penunggu, dibilang itu sebenarnya secara ilmiahnya itu dewa naga itu adalah manifestasi dari gravitasi bumi. Nah itu yang mengatur keseimbangan, makanya kan setiap ada kejadian itu pasti ada getaran di sekitar Merapi kan makanya sering terjadi gempa di daerah sekitaran Merapi kayak Jogja, Boyolali, Klaten kan gitu. iya. Nah makanya kan sering terjadi kalau ada erupsi mesti ada getaran. Nah getaran ini yang mengatasi naga raja itu tadi. Kalau pengatur volume besar kecilnya keluarnya magma itu yang sabut jagat. Nah, kalau Petruk itu sebagai dia penunggu secara keseluruhan. Jadi sing lingkupi, tapi kalau yang itu bagian sing buka nutupi gampang kan gitu. Iya. Terus bagian sing isor sing nyonggo gitu kan Logorojo kan gitu. Kan gini mas, ada juga kan fenomena alam gitu, munculnya awan berbentuk yang Petruk ya kan di puncak Merapi itu apa benar seperti itu? Kan sering kan itu. Ya kan Ada yang itu melihat itu. alam itu bisa merekam pikiran manusia mas. Jadi gini, kepercayaan yang mungkin dipercaya oleh masyarakat sekitar itu terekam oleh alam sekitar yang di situ juga. Alam itu alam yang ada di sekitar itu juga merekam pikiran manusia. Nah dari pikiran manusia kan punya daya cipta. Barang ra ono dadi ono to mas. Ya toh?
Lah akhirnya rekaman-rekaman yang diterima oleh alam ini membentuk suatu, misalkan awan membentuk Mbah Petro, karena sudah menjadi keyakinan di dalam pikiran masyarakat sekitar. Misalkan orang sekitar mengimajinasikan penunggu di Merapi itu adalah Mbah Petro dengan wujud yang seperti gitulah, Mbah Petro kayak gitu kan wujudnya ada. Nah itu terekam oleh alam, dan alam juga akan ketika memberikan pesan sesuai dengan apa yang ada di dalam memori manusia, di dalam memori otaknya. Yakinnya terbentuk sosok itu. Jadi memang antara alam dengan yang manusia itu ada sinkronisasi. Jadi penyelarasan ini, setiap aktivitas manusia itu juga akan berpengaruh pada lingkungan alam yang ada di sekitarnya. Jadi memang kadang wah itu mitos disambung-sambungke kan gitu kan. Kadang dianggap itu mitos ya. Itu rekaman alam dari hasil apa yang ada di dalam memori setiap manusia yang ada di lingkungan wilayah sekitar itu. Ya dengan itu kan alam juga memberikan respon atau informasi, merespon dari pikiran manusia, akhirnya terbentuklah informasi. Nah informasi itu sesuai dengan apa yang diimajinasikan orang-orang sekitar, yang menjadi suatu kepercayaan. Kan sudah jadi maka dibilang mitosnya. Ya. Ya, Mas Dinus pernah naik ke Merapi? belum pernah, tapi kalau di tengah-tengah maksudnya ke lereng-lerengnya ya udah, tapi kalau naiknya ke puncak belum pernah. Pernah nggak ditemui seperti yang Petro itu? Entah itu lewat mimpi atau apa? Pernah. Kalau aku komunikasinya kan gaib ini ya, irasional. Apa yang diomongin Mas ketika itu? Enggak, jarang-jarang komunikasi. Paling kalau ada sesuatu, yer iki wis arep ngene, misalkan iki arep ngene, ya gitu biasanya. Jadi hanya seperlunya gitu. Enggak setiap saat, jarang sekali tapi. Terkecuali kalau pas ada momen besar itu baru mereka ngonex. Contohnya momen besar seperti apa Mas? Ya kayak zaman di tahun 2012 itu kan kejadian Merapi besar 2020 ke 2018. 2010. Enggak loh Mas, sing sadurunge, oh iya, sing pas awal 2020 juga gitu. Kadang-kadang yang Semar juga nengok ke sana. Yang Semar kan melingkupi semuanya. Setiap ada apa dia kayak survei. Bagian survei mantap iki. Mantorono. Makanya yang Semar nih Semar itu enek, ning Merapi enek. Konon juga di sana itu ada semacam pasar gaib Mas. Apa benar seperti itu? Ada Mas, setiap di pegunungan pasti ada. Itu makhluk dimensi lain. Jadi kita itu di luar kehidupan kita yang 3 dimensi itu masih ada di kehidupan lain yang tidak bisa kita terima dengan mata fisik kita. Kan frekuensi mata fisik kita tidak bisa menjangkau untuk itu kan. Kali ini kan ada lensa mata kan. Ini ada frekuensinya. Nah frekuensi kita tuh nggak nyampe untuk melihat itu. Yang kita menggunakan kelenjar pineal atau yang namanya kan mata batin, nah itu kan. Nah mata batin itu bisa meluas, tapi kalau mata ini itu susah. Belajarnya pakai, misalkan kalau pengen lihat kayak gitu, belajarnya pakai lilin ditatapi terus ini tiap malam. Itu lama-lama bisa fokus dengan itu, meningkatkan frekuensi mata penglihatan yang fisik loh. Itu juga bisa ya, tiap malam lampunya dimatikan semua, manteng lilin itu bisa. Jadi melihat gaib tapi dengan mata fisik kita bisa. Belajarnya Dilakukan itu sampai berapa jam? apa? Dilakukan sampai berapa jam? Ya